Selamat datang di kelas redaksi. Halo Sobat Pustaka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tahapan pada pengerjaan naskah di penerbit Bintang Semesta Media, yaitu proofreading atau penyelarasan aksara. Yang pertama adalah menyesuaikan ejaan agar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang selanjutnya adalah mengoreksi penggunaan tanda hubung yang tidak tepat atau tanda baca yang tidak tepat dalam naskah tersebut. Yang ketiga adalah mengecek konsistensi penggunaan nama dan istilah dalam naskah tersebut. Yang keempat, mengecek penomoran agar sesuai dengan runtutan dan runut pada keseluruhan isi naskah. Hal yang kelima atau yang terakhir adalah mengecek kesesuaian antara judul dan isi naskah. Kelima hal tersebut adalah tugas seorang penyelaras aksara ketika melakukan proofreading atau penyelarasan aksara di penerbit Bintang Semesta Media. Tahapan proofreading ini atau penyelarasan aksara memang bisa dilakukan oleh penulis sendiri. Akan tetapi, sebuah naskah masih perlu untuk dilakukan penyelarasan aksara dari pihak lain supaya hal-hal yang luput dari penulis bisa diketemukan dan bisa diperbaiki sebelum naskah tersebut diterbitkan. Pada proses penyelarasan aksara di penerbit Bintang Semesta Media, ada dua panduan yang dilakukan oleh penyelaras aksara. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus ini melingkupi seluruh kata yang ada di dalam bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah istilah dari bahasa asing, serapan, dan kata-kata baku yang memang digunakan dalam semua naskah penerbit Bintang Semesta Media. Kemudian yang kedua adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pada 16 Agustus 2022 yang lalu, Balai Bahasa telah resmi mengubah penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menjadi ejaan yang disempurnakan versi 5. Saat ini, penerbit Bintang Semesta Media mengacu kepada EYD versi 5 tersebut dalam proses penyelarasan aksara setiap naskah yang diterbitkan di penerbit Bintang Semesta Media. EYD versi 5 ini memiliki setidaknya 7 perbedaan mendasar dari PUEB versi 4 sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah penambahan kaidah baru, yaitu kaidah E. Contohnya dalam kata sedati, erih, dan sade. Biasanya, kata-kata yang menggunakan monoftong ini berasal dari serapan bahasa Sunda atau bahasa Aceh. Perbedaan yang kedua adalah perubahan kaidah penulisan kata maha yang sebelumnya merupakan bentuk terikat untuk penyebutan sifat Tuhan. Pada EYD versi 5, penulisan kata maha ditulis secara terpisah diikuti kata sifat ketuhanan tersebut. Misalnya, maha kuasa. Jika sebelumnya pada PUEB ditulis menjadi satu rangkaian, pada EYD versi 5 saat ini, penulisan maha kuasa ditulis secara terpisah. Maha spasi kuasa. Perbedaan selanjutnya adalah perubahan redaksi pada ejaan yang disempurnakan versi 5. Pada EYD versi 5 ini, kata-kata yang sebelumnya menggunakan kata dipakai, pada EYD versi 5 diubah menjadi digunakan. Kemudian contoh yang lain adalah kata pemakaian, pada EYD versi 5 diganti menjadi penggunaan. Perbedaan yang keempat adalah pemindahan kaidah. Pada EYD versi 5, kaidah tentang penulisan unsur serapan tidak lagi dimasukkan ke dalam unsur ejaan yang disempurnakan, melainkan hal ini masuk ke dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Kemudian, perbedaan yang selanjutnya atau perbedaan yang kelima adalah penghapusan kaidah. Pada EYD versi 5 saat ini tidak mencantumkan lagi tentang pedoman penulisan rujukan atau daftar pustaka. Jadi tentang penulisan daftar pustaka akan
menjadi satu bahasan pada pedoman yang lain atau pedoman selanjutnya. Perbedaan yang keenam adalah perubahan contoh. Perubahan contoh ini meliputi penambahan, pengurangan, penggantian pada beberapa contoh dalam kaidah, misalnya pada unsur serapan di dalam ejaan yang disempurnakan versi 5. Kemudian, yang ketujuh adalah perubahan tata letak dari isi pembahasan dalam ejaan yang disempurnakan versi 5. Perubahan tata penyajian ini misalnya pada bab 6 ada pemerincian yang lebih rinci di dalam bab tersebut. Perbedaan yang ketujuh adalah perubahan tata penyajian isi. Misalnya pada bab 4 dilakukan pemerincian penyajian isi tersebut. Ketujuh perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mendasar dari UEB versi 4 dengan ejaan yang disempurnakan versi 5. Saat ini penerbit Bintang Semesta Media menggunakan EYD versi 5 dalam setiap proses pengerjaan naskah ketika melakukan penyelarasan aksara. Demikianlah sekilas tentang proofreading atau penyelarasan aksara di penerbit Bintang Semesta Media. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.